Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman maupun dosen yang nantinya akan menonton video ini. Kami dari kelompok 2 mata kuliah metode perbaikan tanah yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait tugas review jurnal dan tanah ekspansif. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Di sini ada Ahmad Nasrullah, Ananda Hania, Ande Christian Saung, Arif Fitrianur, dan saya sendiri Ganang Renandra. Kemudian ada Intan Analisa, Michael Aprianto, dan Rahmat. Next. Adapun outline pemaparan pada presentasi kami kali ini yaitu dimulai dari yang pertama, asal-usul tanah ekspansif, kemudian ada ciri-ciri dan contoh kerusakan di atas tanah ekspansif, yang ketiga, mengidentifikasi tanah ekspansif, kemudian yang keempat, review jurnal 1 yang berstudi kasus pada konstruksi gedung, dan yang terakhir, review jurnal 2 yang berstudi kasus pada konstruksi jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Asal-usul tanah ekspansif itu adalah tanah lempung yang mempunyai sifat kembang susut yang besar akibat dipengaruhi oleh kandungan air yang ada di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kandungan airnya itu banyak, maka tanah tersebut akan mengembang dan kekuatan daya dukungnya itu akan berkurang. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya kadar airnya itu berkurang, maka tanah akan menyusut dan mengakibatkan daya dukungnya meningkat. Next. Untuk ciri-ciri kerusakan di tanah ekspansif itu yang pertama, tanah ekspansif akan mengembang ketika lembab dan menyusut ketika kering. Perubahan volume ini itu bisa menyebabkan pergeseran dan retakan pada konstruksi. Tanah ekspansif cenderung menyerap kelembapan lebih banyak saat basah dan kehilangan kelembapan saat kering. Sifat ini tuh bisa menyebabkan perubahan siklus basah kering yang mempengaruhi struktur bangunan. Selanjutnya ada juga eh, tanah ekspansif cenderung menjadi lembut dan mudah dipakai saat basah, tapi bisa menjadi keras dan retak saat kering. Hal ini juga bisa mengganggu stabilitas pondasi bangunan. Selanjutnya, tanah ekspansif sering kali memiliki banyak retakan pada permukaan. Retakan ini bisa membesar dan memperparah kerusakan pada tanah ketika mengalami perubahan kelembapan. Ketika tanah ekspansif mengembang dan menyusut, struktur di atasnya itu bisa mengalami penurunan atau pergeseran. Hal ini terjadi biasanya di pondasi dan menyebabkan kerusakan yang serius. Untuk contoh kerusakan tanah ekspansif itu, contohnya ada di Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Gorontalo. Tanah ekspansifnya menyebabkan kerusakan seperti retak pada lantai, retak pada dinding, dinding yang terbelah, dan pergeseran struktur secara horizontal atau vertikal akibat perubahan dari volume tanah. Kemudian kalau untuk jalan itu ada pada kasus Jalan Mangkualam, Kecamatan Cimanggu, Banten, tanah ekspansifnya menimbulkan masalah perkerasan seperti retak, pondasi jalannya mengalami penurunan atau pergeseran, dan dapat mengakibatkan kemiringan atau bergelombang, bahkan bisa sampai patah kalau misalnya tipe perkerasannya itu kaku. Selanjutnya adalah cara mengidentifikasi tanah ekspansif, di mana dalam metode ini ada 6 metode yang digunakan. Yang pertama berdasarkan plastisitas, yang menggunakan batas Anterberg ada dua indeks yang digunakan, yaitu plastisitas dan likuiditas. Kedua indeks ini digunakan dalam berbagai metode identifikasi untuk ekspensif. Mineral yang lebih ekspensif secara keseluruhan memiliki plastisitas yang lebih tinggi. Yang kedua ada metode free wall test yang melibatkan
penyisipan volume yang diketahui dari tanah kering yang melewati saringan nomor 4 yang kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air. Kemudian diukur volume pengembangan setelah benar-benar mengendap. Untuk menghitung pengembangan bebas tanah itu didapatkan volume dari kondisi kering ke kondisi basah terhadap volume awal yang dinyatakan sebagai persentase. Next. Yang ketiga ada metode dari potensi perubahan volume atau potensial volume change atau PVC. Dari pengujian ini menempatkan sampel tanah yang telah dicetak ulang ke dalam cincin oedometer. Sampel kemudian dibasahi dan dibiarkan membengkak terhadap cincin pembuktian di perangkat. Tekanan pada cincin diberikan sebagai indeks swell yang dihubungkan dengan rentan kualitatif dari kemungkinan perubahan volume menggunakan grafik. Yang keempat ada uji ekspansi yang memerlukan pemadatan tanah pada tingkat kejenuhan 50% dengan kurang lebih 2% di bawah kondisi standar 52 atau 48. Sampel dikenai tekanan vertikal 144 atau 7 kPa dan kemudian dibanjiri dengan air suling. Next. Yang kelima ada koefisien perpanjangan linear atau coefficient of linear extensibility atau COL yang mengukur keregangan linear sampel yang tidak terganggu dan tidak dibatasi saat dikeringkan dari tekanan 5 Pascal atau 34 kPa hingga kering oven. Ini menggunakan prinsip Archimedes yang ditimbang di udara dan di air untuk menentukan berat dan volume. Setelah itu sampel dikeringkan dalam oven dan pengukuran berat dan volume lainnya dilakukan dengan cara yang sama. Dan yang terakhir adalah kadar air penyerapan standar atau standar absorption moisture content. Ini mengidentifikasi tanah ekspensif. Cara ini disarankan dalam spesifikasi Cina untuk desain sumber jalan raya. Tes ini memiliki keuntungan karena sederhana dan kadar air di mana tanah akan mencapai keseimbangan dalam kondisi tertentu. Selanjutnya adalah review jurnal. Di sini ada identitas dari jurnal yang pertama dengan judul kajian potensi kembang susut tanah akibat variasi kadar air, studi kasus lokasi pembangunan gedung laboratorium terpadu Universitas Negeri Gorontalo, dari Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, volume 1 nomor 1 dan halaman 70-85 dengan tahun 2014 dan penulis Abdul Samad Mantulangi, direview pada tanggal 29 Mei 2023. Next. Di sini ada latar belakang dari jurnal tersebut adalah pada tanah itu terdapat derajat pengembangan yang bergantung pada beberapa faktor seperti tipe dan jumlah mineral lempung yang ada dalam tanah, luas spesifik lempung, susunan tanah, konsentrasi garam dalam air pori, valensi kation, sementasi, adanya bahan-bahan organik, kadar air awalnya, dan sebagainya. Dan pada lokasi pembangunan gedung laboratorium terpadu Universitas Negeri Gorontalo ini, dasar tanah yang merupakan tempat pondasi adalah tanah bekas persawahan yang diperkirakan berpotensi mengalami kembang susut. Next. Kemudian ada tujuan penelitian dari jurnal yang kami review, yaitu penulis ingin mengetahui seberapa besar potensi kembang susut dan karakteristik tanah pada konstruksi gedung laboratorium terpadu Universitas Negeri Gorontalo terhadap pemilihan jenis pondasi agar menjamin hasil akhir suatu konstruksi yang kuat dan aman. Baik, selanjutnya pada metodologi penelitian. Jadi tahap penelitian ini studi studi pustaka dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer. Jadi datanya itu sumbernya diperoleh langsung pada pengujian di lokasi pembangunan gedung dan pengujian di laboratorium Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Untuk metode analisis datanya, pengujiannya ini langsung di laboratorium untuk mengetahui
potensi kembang susu dengan metode klasifikasi tanah berdasarkan batas-batas Atterberg serta pengujian langsung pada box uji. Kemudian untuk analisis desain pondasinya, hitungan formulanya berdasarkan sifat fisik dan mekanis tanah serta berdasarkan pengujian sondir di lapangan. Next. Nah, di sini ada hasil pengujian untuk mengetahui kembang susu tanah. Jadi di sini ada 5 pengujian dan ada hasilnya juga kayak seperti contohnya di sini klasifikasi nilai aktivitas tanah lempung oleh Skempton 1953. Hasilnya itu tanah tidak mengalami ekspansif atau tidak aktif. Selanjutnya klasifikasi nilai batas cair dan indeks plastisitas oleh Snetten et al. Itu tanah mengalami pengembangan rendah sampai sedang dan seterusnya. Next. Nah, di sini hasil penelitiannya, hasil pengujiannya ini untuk mengetahui daya dukung tanah menggunakan metode terzagi. Jadi jenis pondasi yang kita pakai itu pondasi sumuran dimensi lingkaran. Kemudian kedalaman pondasinya itu ada ada dua, kedalaman 3 meter sama 6 meter, terus beban ultimate-nya tertera di tabel. Terus setelah jenis pondasinya juga kita ada pakai pondasi sumuran dimensi bujur sangkar dengan kedalaman yang sama dan beban ultimate-nya seperti yang tertera di tabel. Jadi hasil pengujian hasil pengujian untuk mengetahui daya dukung tanah metode Smart Smartman dan Nottingham menunjukkan bahwa kapasitas dukung tanah minimum yaitu 1183,17 kilonewton atau sekitar 118 ton pada titik sondir 2 dan kapasitas dukung maksimum yaitu 1607,09 kilonewton atau sekitar 161 ton pada titik sondir yang kelima. Oh, baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari jurnal pertama. Kita dapatkan kesimpulannya yaitu pengujian yang dilakukan disimpulkan bahwa desain pondasi pada lokasi pembangunan gedung laboratorium terpadu UNG berdasarkan data sondir dan boring yang sesuai adalah pondasi tiang pancang. Pemilihan jenis pondasi ini bermaksud untuk menghindari potensi kebang susut tanah akibat perubahan kadar air dan juga dikarenakan kedalaman tanah keras yang berada pada kedalaman 7-10 meter. Selanjutnya, bagian mereview. Yang pertama adalah kelebihan jurnal. Pada jurnal pertama, eh, kita dapatkan dua, yaitu pertama adalah metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini beragam. Jadi dapat mempermudah penelitian lainnya dalam menganalisis dan mendapatkan hasil penelitian yang ditemukan. Selanjutnya yang kedua adalah jurnal menyajikan data hasil penelitian dengan lengkap, antara lain data hasil pengujian tidak langsung dan pengujian langsung. Lanjut. Kemudian dalam mereview jurnal ada kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal yang pertama ada kita bagi menjadi dua, yaitu pertama tidak dapat jurnal pembanding. Dengan tidak adanya jurnal pembanding ini, hal ini dapat mengaruhi jurnal penelitian dalam mengetahui relevansi hasil data penelitian. Yang kedua adalah kurangnya tinjauan pustaka, di mana hal ini dapat mengurangi konteks penelitian dan tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang ada. Baik, masuk pada slide berikutnya di mana identitas jurnal 2 dengan judul Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Pasir Laut dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas dalam studi kasus Jalan Mangku Alam, Kecamatan Cimanggu, Banten, di mana jurnal ini dirilis oleh Jurnal Fondasi dengan volume dan halaman volume 6 nomor 2 dan halaman 13 hingga 23 dirilis pada tahun 2017. Dan jurnal ini ditulis oleh Enden Mina, Rama Indera Kusuma, dan Jamatul Ridwan dengan tanggal review jurnal 29 Mei 2023. Baik, masuk pada latar belakang di mana kondisi jalan di Desa Mangku Alam adalah daerah yang sering mengalami kerusakan serta retak pada struktur lapisan permukaan jalan.
Kerusakan tersebut memungkinkan diakibatkan tanah dasarnya dan plastisitas tinggi. Kekuatan tanah dasar atau subgrade dipengaruhi oleh perubahan kadar air dan diperhitungkan dengan mengevaluasi parameter kekuatan tanah dasar. Penelitian ini dengan memanfaatkan material lokal berupa pasir laut sebagai bahan stabilisasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu pasir laut yang terendam atau dipengaruhi kondisi air laut, atau artinya air pasang surut. Pasir laut mempunyai kandungan kadar garam yang dapat mengisi rongga udara dalam keadaan kering, serta memiliki sifat pozolan dalam keadaan basah. Baik, berikutnya pada tujuan penelitian, di mana penulis ingin mengetahui nilai sifat-sifat propertis tanah Lempung pada Desa Mangkualam sebelum dan setelah distabilisasi dengan menggunakan pasir laut, dan pengaruh pasir laut terhadap UCT tanah sebelum dan sesudah dicampurkan pasir laut dengan kadar air yang bervariasi. Baik, berikutnya masuk pada metodologi penelitian, di mana tanah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Jalan Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, dan pasir laut yang berasal dari pantai terdekat, Kecamatan Cimanggu. Baik, berikutnya merupakan pengujian yang dilakukan. Yang pertama adalah pengujian kadar air dengan SNI 1965 tahun 2008. Yang kedua, pengujian batas cair SNI 1967 tahun 2008. Yang ketiga, pengujian batas elastis SNI 1966 tahun 2008. Yang keempat, pengujian analisis taringan SNI 3423 tahun 2008. Dan seterusnya, di mana sampel yang digunakan pada pengujian UCT ini sebanyak 60 sampel. Berikutnya. Baik, kemudian dapatkan hasil penelitian dari jurnal ini, di mana dilihat bahwa penambahan pasir laut sampai dengan 30% mengalami penurunan terhadap nilai indeks plastisitas dari 19,6% menjadi 11,5%. Selain itu, pencampuran 30% pasir laut dapat meningkatkan kekuatan bebas atau UCT dari 3,55 kg per cm persegi menjadi 19,6 kg per cm persegi. Kemudian ada pun hasil pengujian pemadatan atau standar faktor test pada tanah asli didapat nilai gamma dry sebesar 1,306 gram per cm kubik dan kadar air optimum sebesar 32,5%. Setelah dilakukan pencampuran dengan 30% bahan stabilisasi yang berupa pasir laut, maka didapatkan nilai gamma dry sebesar 1,433 gram per cm kubik dan kadar air optimum sebesar 25,5%. Sehingga didapatkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa penggunaan pasir laut dengan persentase sebesar 30% cukup baik untuk mengurangi nilai plastisitas. Selain dapat meningkatkan daya dukung tanah berdasarkan nilai kekuatan bebas atau UCT dengan kategori baik sebagai subgrid. Next. Terdapat kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, jurnal ini menyajikan data hasil penelitian dengan lengkap, dan jurnal disusun dengan menggunakan prosedur sehingga detail dan terperinci. Yang kedua adalah jurnal ini memberikan studi kasus yang relevan tentang Jalan Mangkualam di Kecamatan Cimanggu, Banten, yang mungkin menjadi masalah umum di daerah tersebut. Namun juga terdapat dua kekurangan dari jurnal ini, di mana yang pertama, tulisan pada diagram alir, tabel, dan grafik pada jurnal tidak dapat terbaca. Kemudian yang kedua, jurnal ini hanya membatasi studi kasus pada Jalan Mangkualam di Kecamatan Cimanggu, Banten. Penelitian yang melibatkan lebih banyak lokasi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap efektivitas metode stabilisasi ini. Baik, telah kita dengarkan presentasi dari kelompok 2 mengenai tanah ekspansif dan review jurnal. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya maupun dari teman-teman saya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.